Shalom kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah kaum muda yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, walaupun perjumpaan kita saat ini masih di dunia maya. Tetapi biarlah hal ini tidak mengurangi keseriusan kita, kesungguhan kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saya percaya seluruh kaum muda saat ini tetap di dalam keadaan yang baik oleh karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan perjumpaan kita di dalam ibadah saat ini, saya memberikan satu tema, yaitu dicari seorang pemimpin. Ini sebuah peluang untuk kita dapatkan jabatan yang cukup bergengsi. Tentu hal ini sangat menarik, sekaligus banyak orang ingin mendapatkannya. Nah, untuk itu biarlah kesempatan ini kita gunakan, peluang ini kita gunakan dengan baik. Sesuai dengan janji Tuhan, kita bukan menjadi seorang menjadi ekor, tetapi menjadi kepala atau menjadi seorang pemimpin. Apalagi untuk anak-anak muda yang masih banyak peluang, masih banyak kesempatan untuk mendapatkan posisi ini. Nah, untuk itu jadilah anak muda yang tetap optimis di dalam menghadapi hari-hari yang akan datang. Jangan khawatir dengan masa depan, jangan khawatir dengan hari esok. Ketika kita bersama dengan Tuhan dan berpegang kepada janjinya, maka penyertaan Tuhan itu akan terus menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Berapa hal yang perlu kita perhatikan kalau kita menjadi seorang pemimpin. Tidak hanya untuk memerintah seperti apa yang dilakukan pemimpin pada umumnya, tetapi ada beberapa hal yang kita perhatikan. Kita mendapatkan tuntunan dari firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Inilah kriteria menjadi seorang pemimpin yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus cakap. Cakap itu artinya mampu mengerjakan tugas, berani untuk mengambil tindakan atau berani mengambil sikap. Jadi seorang pemimpin itu harus cakap, harus mampu mengerjakan setiap tugas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Itu kalau berbicara masalah pelayanan. Tetapi kalau kita menjadi seorang pemimpin di dalam sebuah perusahaan atau pemimpin apa saja, biarlah kita dapat membuktikan bahwa kita seorang yang mampu, yang cakap, yang bisa mengerjakan semua tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah takut akan Allah, takut akan Tuhan, dengan kata lain mengandalkan Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau kita menjadi seorang pemimpin, biarlah kita memiliki hati yang takut akan Tuhan atau mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Kita menyadari bahwa kekuatan kita, kemampuan kita, kepandaian kita itu sangat terbatas. Maka Tuhan yang tidak terbatas itu yang harus kita libatkan terus di dalam kehidupan kita. Apalagi kita menjadi seorang pemimpin, seorang yang ada di depan, yang menentukan orang lain di dalam kehidupan kita. Sama seperti Musa, ketika Musa itu memimpin bangsa Israel, dia tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuannya, tapi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, untuk itu hal ini menjadi teladan di dalam kehidupan kita.
walaupun Musa saat itu hidup dalam kesederhanaan, tetapi oleh karena kemampuan daripada Tuhan, dia mampu untuk mengerjakan semua tugas yang dipercayakan di dalam kehidupannya. Demikian pula di dalam kehidupan kita, ini menjadi satu dasar, menjadi landasan kehidupan kita untuk menjadi seorang pemimpin, yaitu ketika kita mengandalkan Tuhan atau kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya tidak diragukan lagi kemampuannya. Nah, biarlah kita dapat mewujudkan akan hal ini, bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya oleh orang lain. Kita adalah orang yang mampu mengerjakan semua tugas yang dipercayakan di dalam kehidupan kita. Nah, dalam hal ini kita harus mempersiapkan diri sejak dini. Nah, itu sebabnya bagi kaum muda yang saat ini masih statusnya pelajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh, memperlengkapi diri dengan baik, dengan pengetahuan yang cukup, supaya nanti kalau sudah keluar, kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang tidak diragukan akan kemampuannya. Kalau toh nanti kita sudah menyandang gelar, biarlah bukan gelar di atas kertas, tetapi sungguh-sungguh gelar yang dapat diwujudkan dalam satu tindakan, dalam satu pekerjaan, dan kemampuan itu sungguh-sungguh meyakinkan semua orang. Nah, untuk itu ini adalah satu kesempatan secara khusus untuk anak-anak yang masih belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh supaya nanti menjadi orang yang dapat dipercaya dan tidak diragukan kemampuannya. Puji Tuhan. Dan yang terakhir tadi, benci menerima suap. Ya, ini seorang pemimpin harus memiliki sikap hati yang seperti ini. Tidak menerima suap atau benci menerima suap, tidak cari keuntungan diri sendiri, hidup dalam kejujuran, tidak menggunakan kesempatan dalam kesempitan, tetapi hidup di dalam kejujuran, dapat menjalankan tugas semua dengan baik, tidak menyalahgunakan kedudukan, tidak menyalahgunakan kesempatan, tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi menjadi orang atau menjadi seorang pemimpin yang sungguh-sungguh hidup di dalam kejujuran. Di tengah-tengah dunia yang saat ini sudah kehilangan kepercayaan, di tengah-tengah dunia yang kehilangan kejujuran saat ini, marilah menjadi anak Tuhan yang hidup di dalam kejujuran. Kalau kita nanti menjadi seorang pemimpin, ini yang menjadi landasan kehidupan kita. Yang pertama tadi, cakap atau mampu mengerjakan tugas. Kedua, takut akan Tuhan. Yang ketiga, dapat dipercaya. Yang keempat, benci terhadap suap. Puji Tuhan, biarlah kebenaran ini boleh menjadi nyata di dalam kehidupan kita, menjadi landasan hidup kita ketika kita menjadi seorang pemimpin. Inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama kita realisasikan kebenaran ini dalam kehidupan kita, supaya lewat hidup kita nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.